hormati Ibu Robotera ya. Maaf, nanti kita kenalan setelah dalam sesi materi kan. Tujuannya komisi apa? Bermitra. Tujuannya komisi ini kan bermitra antara komisi dengan mitra-mitranya masing-masing. Itu tujuannya. Jadi kalau bisa, hari ini udah selamat ya bulan Juni ya Pak ya. RKPD-nya mungkin sudah ketok palu hari ini. Seharusnya dari awal, dari bulan Maret sampai bulan Januari, masuk dalam penyusunan rancangan renca. Dari rancangan renca itu sudah masuk, sisipkan gitu ya. Ini maunya masyarakat begini, tolong sisipkan dalam program OPD. Seharusnya begitu. Maka kemudian saya balik lagi sekarang ke administrasi. Kenapa mau begini uangnya nggak ada, mau begini uangnya nggak ada? Sebenarnya itu lebih kepada manajemen kas dan manajemen jadwal Bapak Ibu ya. Kalau ini administrasi tadi kebijakan ya, kalau ini kebijakan ya. Sekarang kalau ke administrasi masalah keuangan, kenapa minta ini susah, minta itu susah? Itu sebenarnya adalah lebih kepada manajemen kas, manajemen jadwal. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menciptakan sebuah pekerjaan yang agak sedikit dadakan gitu ya, kecenderungannya pasti akan sulit dipenuhi. Jadi memang harus ada jadwal. Jadwal nanti dari Bamus ya Bapak Ibu ya, izin ya kalau jadwal biasanya ya. Bamusnya siapkan jadwal, teman-teman anggota mematuhi disiplin dengan jadwal, oke? Sekarang teman-teman Setwan juga menjadikan jadwal itu untuk apa? Untuk penarikan dana. Mana yang bisa di LS-kan, mana yang bisa di UP-kan, mana yang bisa di TUP-kan. Nah, ini teknis lah Pak ya, teknis lah. Intinya adalah jadwal ini sama-sama kita patuhi yang sudah ditetapkan oleh Bamus. Disiplin, kita butuh kedisiplinan anggota untuk mengikuti jadwal. Dan jadwal ini juga dipatuhi oleh teman-teman nanti kesekretariatan dalam hal pencairan dananya. Jadi kalau sudah tahu bulan depan akan ada BIMTEK, hari ini sudah mengajukan TUP, itu kurang lebih. Kalau sudah tahu kita bulan depan akan ada reses, hari ini kita sudah ajukan TUP. Supaya apa? Kan TUP ada prosesnya. Proses pengajuan tambahan uang persediaan, TUP istilahnya. Kan ada prosesnya berapa hari, tergantung perkara masing-masing. Ada 5 hari, ada 15 hari, ada 3 hari saja, tergantung perkara masing-masing. Nah itu jadwal itu dipatuhi oleh kedua belah pihak, sehingga dengannya tidak ada lagi yang namanya kok belum ada uangnya, atau kok tidak ada uangnya, kok atau uangnya lama gitu ya, acaranya sudah jadi gitu ya, selesai, atau perjalanan dinasnya sudah lama, uangnya baru cair. Bisa juga begitu, ya itu karena jadwal. Kalau saya biasanya selalu menggunakan pola TUP, karena TUP itu menurut saya sebelum saya kegiatan uangnya udah saya pegang. Tapi kalau pola LS tidak, pola LS itu pakai uang saya dulu, kemudian setelah selesai kegiatan saya kasih tagihannya nih, kwitansinya, berproses 5 hari 10 hari baru dapat uang. Itu LS. Jadi tergantung pola yang dipakai kalau dalam dunia administrasi. Ini dunia administrasi yang kotak, yang bulat ini dunia kebijakan. Jadi seperti itu kurang lebihnya yang bisa saya tambahkan. Jadi 18 saya sudah mati kebetulannya karena habis itu memang sudah diatur mana yang dibebankan ke APBD, mana yang dibebankan ke yang bersangkutan. Kita atur nih yang dibebankan APBD adalah salah satunya adalah uang representatif. Kita atur yang ini loh yang pembebanannya dari APBD. Artinya apa? Rakyat sudah tahu
bahwa uang APBD ini digunakan untuk BPH-nya Bapak Ibu di sisi uang representatif dan gaji pokok saya juga. Saya tahu melalui regulasi bahwa uangnya itu digunakan untuk bayar BPH-nya Bapak Ibu dan saya sebagai penyelenggara pemerintahan, kan begitu ya. Lalu kemudian ketika ada penghasilan lain, boleh dong pakai uang representatif. Dan gitu ya, kan seluruh regulasi memberikan batasan yang pakai uang rakyat APBD. Kalau ada penghasilan EFPH, itu digunakan dari pihak bersangkutan atau penerima penghasilan. Jadi secara konsep seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi ke PP 18, yang dibebankan kepada APBD adalah uang representatif, lalu yang dibebankan kepada yang bersangkutan itu adalah uang tunjangan komunikasi dan tunjangan reses. Itu yang dibebankan ke yang bersangkutan. Lalu tambahan sekarang tunjangan transport dan tunjangan perumahan. Ingat, yang di APBD kan hanya uang representatif. Yang di sini ada tunjangan komunikasi dan tunjangan reses yang bersangkutan. Tambahannya dua, jeder, uang transportasi dan uang tunjangan perumahan. Balik lagi, yang kita kasih hanya uang representatif. Jadi hanya ini yang boleh. Selebihnya kembali ke masing-masing. Begitu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Lalu tadi minta solusi ya kan? Karena sudah jadinya minus tadi ya. Solusinya gini aja Bapak Ibu. Kalau kami mendesain sebuah anggaran, di dalam menghitung, kan ini butuh hitungan dulu. Ketika kita menganggarkan sesuatu, kita pasti hitung dulu komponennya kan gitu. Contoh kecil aja. Saya mau mengadakan workshop, ingin membuat namanya seminar kit. Saya sudah tahu satu seminar kit itu harganya 110. Saya hitung PPN-nya berapa? PPN-nya berapa? Maka harga itu akan saya ambil menjadi 150. Maka di anggaran akan saya tulis 150. Nanti pencairannya adalah kepada CV 150 dan saya sudah ambil dong pajaknya, PPN-nya gitu. Tapi dalam proses penghitungan harga itu sudah dihitung. Perubahan ya, perubahan yang sudah berlalu ya sudah, berarti minus yang sudah berlalu. Tapi kalau perubahan monggo dihitung ya. Tapi ingat ketika menghitung kembali ke asas ya, asas kepatutan, kewajaran dan itu ya, balik ke sana lagi. Ada penekanan dari Bapeda, dari Sekda sebagai ketua TAPB, nanti gunakan untuk ini ya, untuk kesini nih. Uang ini gunakan untuk sini, untuk program kegiatan ini. Maka ketika ada pengajuan kegiatan ini, biasanya tahan dulu, jangan dulu keluarkan biayanya, karena biayanya diserahkan ke sini, gitu ya. Karena kami juga begitu Bapak Ibu. Jadi kami sudah tahu diri. Kami ada namanya ceritanya self blocking. Jadi kalau ada anggaran-anggaran self blocking, kami itu sebenarnya adalah alokasi anggaran prioritas kedua. Jadi kalau kami mengajukan sama-sama dengan prioritas pertama, kami akan melegowokan anggaran prioritas pertama lah yang ada. Nah, kami yang kategori self blocking, yang di sini nih, kami menunggu kalau sisa uang menunggu. Biasa begitu. Jadi ini manajemen keuangan. Betul seperti awalnya pun sudah ada gitu ya. Tapi terkadang ada kontrak barangkali tak sudah dikontrak tinggal bayar kan itu ada juga nih abang-abang adalah biasanya abang adalah itu harga yang besar, ya harga besar, dibayarnya di belakang kan begitu. Ketika dia bayar di belakang, dia akan hidup sama orang tuanya. Ya ini sebabnya untuk yang ini standar kok dibelanjakan uangnya kurang. Ini kan masalah waktu. Bayarnya nggak bisa hari ini, bayarnya nanti setelah pekerjaan selesai kan begitu biasanya kalau tender. Biasanya seperti itu Pak. Jadi ada namanya pemilihan prioritas kegiatan. Tapi ada apa? Apakah kegiatan karena dalam politik atau karena memang manajemen UP, TUP, LS tadi ini kan dua hal yang berbeda nih. Ada administratif, ada kebijakan. Cari dulu nih sumber masalahnya apa? Kebijakan kah atau administratif? Kalau administratif selesaikan oleh bendahara gampang itu Pak. Tapi kalau kebijakan selesaikannya antar pimpinan. Kalau kebijakan nggak bisa diselesaikan oleh teman-teman itu atau urusannya kebijakan. Tapi kalau administratif silakan teman-teman sektor nanti menyelesaikan. Gitu, itu mungkin ya Pak ya pandangan saya.
Oke. Jadi kan di dalam APBD tata tubuh itu sudah diatur programnya untuk kegiatan berbelanja publik, misalnya kerjaan apa, sudah ada anggarannya masing-masing dan priorisasi yang harus diatur. Betul. Anggaran belanja juga ada anggaran pendapatan, Pak. Semua anggaran. Jadi di dalam APBD itu, Pak, itu sebenarnya rupiah yang nol. Jadi Bapak Ibu bisa belanja kalau sudah ada pajak masuk, sudah ada retribusi masuk, sudah ada DAU masuk. Jadi di anggaran pendapatan ini walaupun jumlahnya 70 triliun di APBD, itu aslinya di kasdanya, di RKUD-nya itu 0 rupiah loh, Pak. Aslinya tuh 0 rupiah, itu kan anggaran RAB, Pak. RAB, saya akan mendapat gaji sekian, tapi kan rekeningnya belum ada. Kapan dia ada? Nanti 70 itu, pendapatan 70 triliun itu kalau DKI, itu adalah asumsi kalau seluruhnya bayar pajak. Kalau seluruhnya bayar pajak, baru bisa belanja. Kalau baru bayarnya setengah, nah ini, kalau bayarnya setengah, mau belanjanya milih-milih dia. Yang mana mau dikasih? Gitu. Anggarannya mah 70, Pak. Anggaran pendapatan 70 triliun, belanjanya juga 70 triliun, sama, Pak. Tapi tergantung wajib pajaknya bayar. Kalau nggak bayar ya sudah ini nih belanjanya dipilih-pilih nih yang mana yang bisa diprioritaskan. Gitu sih, Pak, manajemen anggaran kalau sebagai BPKD, Bapak Ibu, ya. Nah, di deposito kan Deposito itu hanya manajemen kas daripada ditabung biasa, nungguin bayar akhir tahun, deposito dulu sebentar. Kalau perubahan itu dijalankan per tahun. Setelah kita mengalami perubahan, maka yang menjadi permasalahan bagi kita adalah ada tunjangan kita. Misalnya setiap bulan kita harus bayar lebih terus 10 juta, tetapi sudah dipotong pajak sehingga yang kita terima adalah 8 juta. Sisa itu kita bisa dari mana untuk yang tadinya 10 juta itu kita semuanya. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan itu soal apakah pengukuran pajak untuk dua tunjangan ini bisa dialokasikan khusus pos belanjanya ataukah dipotong dari kita punya tunjangan? Karena kalau kita dipotong dari tunjangan, nah itu yang tadi saya bilang. Yang kedua, saya baca di materi ini pada halaman 13, tunjangan transportasi dan perumahan untuk DPRD Kabupaten Kota tidak boleh melebihi dari DPRD Provinsi. Nah ini kami juga belum tahu DPRD Provinsi dan tunjangannya berapa. Mungkin saja kita masih di bawah standar. Oleh sebab itu, berkenan tunjangan kita ini bisa dinaikkan setara dengan DPRD Provinsi. Karena di sini aturan bilang tidak bisa lebih, malah bisa makan. Kalau bisa makan boleh, tapi tidak boleh lebih dari tunjangan transportasi perumahan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi. Ibu, dua hal yang perlu saya tanyakan. Setelah ini ada penjelasan Ibu, nanti kami akan memberikan pertanyaan lanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Banyak saya balik ke sini dulu. PPH tadi ya Pak ya, terakhir dulu PPH. Tadi sudah saya jelaskan Pak. Jadi konsep PPH itu adalah konsepnya penghasilan. Kalau penghasilan berarti konsepnya adalah uang, kan gitu ya. Ketika kita mendapat uang masuk ke rekening kita, ke kantong kita, gitu ya, maka itu disebut dengan penghasilan. Mau ditujukan untuk apa? Itu tidak ada ceritanya. Yang penting bentuknya uang, lamsam, kan gitu ya. Kenapa kita lamsam? Karena kan tidak ada pertanggungjawaban. Kan gitu ya, apapun yang sifatnya lamsam diterima di dalam rekening, tidak ada kita buktikan oh buat beli beras, buat beli ini, buat sewa mobil, buat kredit mobil, itu kan tidak dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan adalah bahwa Bapak Ibu sudah menerima sekian juta, kan gitu ya, tanda tangan sudah. Jadi pertanggungjawabannya hanyalah sekedar telah menerima, kan gitu ya. Beda dengan pertanggungjawaban kalau yang di APBD kan harus ada biaya apa, beli bensin dan lain sebagainya. Ini tidak. Nah, maka ketika dia bentuknya lamsam yang dan bersifat adalah penghasilan,
berlakulah aturan PPh. Jadi di awal saya katakan tadi, PP 18 ini itu terikat dengan aturan yang lainnya. Kalau dia bersifat uang, dia terikat dengan aturan pajak penghasilan. Kalau dia berbentuk barang, dia terikat dengan peraturan barang milik daerah, kan gitu. Bentuknya asuransi, dia terikat dengan Permendagri JKK JKM, ya kan, jaminan kecelakaan dan kematian. Jadi bahwa PP ini selalu berkaitan dengan aturan-aturan yang lain. Jadi pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah tunjangan transport dan perumahan bisa dikenakan pajak penghasilan? Bukan selalu bisa, memang harus dikenakan. Karena itu merupakan penghasilan yang sifatnya langsam, sehingga dengannya butuh, sehingga dikenakan dengan namanya pajak penghasilan. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau mau saya casekan, Bapak Ibu, di kami juga ada namanya uang makan. Saya juga kalau boleh memilih, lebih baik saya dapat uang makan, kan gitu ya. Saya makan nasi padang 20.000, tinggal makan, kan gitu ya. Tapi kalau dapat uang 20.000, harus dipotong pajak penghasilan. Sama dengan Bapak tadi, 10 jutanya tidak bersih, ya kan, jadilah 8 juta. Ini juga mirip seperti dengan honor-honor Bapak Ibu. Jadi di catatan APBD, keluarnya ke Bapak ada tunjangan transport 70 juta. Kalau ke saya itu namanya honor narasumber 3 juta misalkan gitu ya. Tapi yang saya dapat 2.500.000, Bapak dapat 8 juta. 2 jutanya sudah meluncur langsung ke kas negara. Bolehkah dianggarkan di APBD? Pertanyaan berikutnya ini tidak bisa, karena yang APBD tanggung sudah ditetapkan oleh PP, yaitu uang representatif. Jadi untuk uang-uang yang lain, tunjangan-tunjangan yang lain itu dikenakan kepada yang bersangkutan. Itu Itu. saya boleh jelaskan terkait dengan tunjangan lain-lain yang pada tahap terakhir bersama Kasih dan Kemendagri Kementerian Keuangan. Nah, kita tidak menghitung bahwa di situ akan dikenakan pajak, Bu. Nah, karena itu saya minta solusi. Apakah kami melakukan kembali atau meninjau kembali peraturan DPRD terkait dengan kedudukan portofolio keuangan? Karena kami tidak menghitung bahwa di sana akan ada dikenakan pajak. Melulu kita menghitung bahwa tidak akan dikenakan pajak. Seperti itu. Makanya kita menghitung sesuai kemampuan keuangan daerah. Demikian, terima kasih. Oke. Gini Bapak Ibu, di sisi penganggaran itu dianggarkan tunjangan X seharga 10 juta. Nanti di sisi belanja juga sama, sudah dibayarkan tunjangan X 10 juta. Begitu kata APBD-nya. Memang tidak ada anggaran dianggarkan untuk untuk pajaknya, nggak ada. Karena sifatnya pajak PPh ini kan pajak self, membayar sendiri. Jadi sebenarnya yang membayar itu siapa? Setelah 10 juta dikeluarkan kepada seseorang, sebenarnya pemecahannya itu terjadi di seseorang seharusnya. Cuma karena ini dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran, dibantu oleh bendahara pengeluaran, langsung diambil. Seharusnya mah enggak. Seharusnya yang pihak pribadi yang bersangkutan lah yang membayar kepada KPPM. Seharusnya setiap kita menerima penghasilan kita bayar sendiri, sama dengan kita kirim uang perpuluhan dan uang zakat. Seharusnya kita bayar sendiri. Pokoknya kita dapat, kita setor perpuluhan, kita setor uang zakat, kita setor pajak. Apa milik negara kita bayar, apa milik Tuhan kita bayar, kan begitu ya? Kita bayar sendiri sebenarnya. Hanya saja karena ini keluar dari APBD, nggak apa-apalah negara minta tolong dengan bendahara pengeluaran, pungutin langsung dong. Negara loh ini minta tolong ke bendahara pengeluaran, makanya bendahara pengeluaran itu kita sebut dengan sebagai pemungut, gitu ya. Negara sedang minta tolong kepada bendahara pengeluaran, tolong potong 2 juta gitu ya, 2.500.000 dari seseorang itu langsung setorkan ke KPPM. Selebihnya yang 7.500.000 silakan disetorkan ke yang bersangkutan. Jadi memang sebenarnya harusnya yang membayar adalah yang bersangkutan. Cuma negara minta tolong tangannya bendahara pengeluaran untuk bantu. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu ya. Jadi semua yang sifatnya pajak penghasilan seperti itu. Honor, uang makan, uang apapun ya Bapak Ibu ya. Semua seperti ini kurang lebihnya.
Itu kalau pajak penghasilan tadi terkait dengan apa ya? Tidak boleh lebih dari provinsi. Tadi di awal saya sampaikan sebenarnya tidak boleh lebih, boleh sama, tapi ada asas apa ya? Ini asas kepatutan. Jadi asas kepatutan ini kalau kita cermati tidak ada definisi patut itu seperti apa. Tetapi kita harus ketahui bahwa provinsi itu kan kerjanya lebih besar, kurang lebih begitu ya. Lalu kabupaten kota skupnya lebih kecil, maka logikanya secara sederhana maka tunjangan juga lebih rendah dari provinsi gitu. Jadi asas kepatutan ini Bapak Ibu ya, dan juga asas kompleksitas pekerjaan. Kan masalahnya provinsi pasti lebih banyak gitu ya, cakupan wilayah kerja lebih luas, gara-gara itulah lebih tinggi atau minimal sama itu di mana mungkin kota yang sama mungkin ya. Tapi balik lagi kembali kepada tadi mengenai kemampuan keuangan daerah. Nah ini jangan lupakan ini.